Halo semuanya, selamat datang di channel Kuliah Bahasa. Mari belajar bahasa bersama saya Sri Ariyanti Sabiku. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas terkait ragam bahasa. Seperti yang telah dipaparkan, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan oleh penuturnya. Ragam atau variasi bahasa dapat diidentifikasi melalui bentuk bahasanya yang tergambarkan melalui ciri-ciri linguistik seperti fonologi, morfologi, dan sintaksis. Yang kedua, melalui ciri-ciri non-linguistik. Misalnya berhubungan dengan tempat di mana bahasa itu digunakan, lingkungan atau latar belakang sosial, tingkat pendidikan, atau bahkan berhubungan dengan profesi dari seorang penutur. Dalam konteks kebahasaan, ragam bahasa baik yang dilakukan secara lisan atau tulisan timbul karena sebagai penutur bahasa, kita biasanya akan menggunakan bahasa sesuai dengan kebutuhan dan situasi di mana kita berada. Nah, di video kali ini, kita akan membahas mengenai bahasa Indonesia dalam penulisan ilmiah. Video ini didedikasikan untuk membantu Anda yang mungkin saat ini membutuhkan informasi terkait penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan ilmiah. Ingin tahu seperti apa penjelasannya? Tetap stay tune di channel Kuliah Bahasa dan terus nonton video ini sampai tuntas ya. Dalam penulisan ilmiah, bahasa Indonesia memiliki fungsi yang penting. Kenapa penting? Karena bahasa adalah media untuk mengekspresikan gagasan dari seorang penulis. Bahasa yang digunakan dalam sebuah tulisan ilmiah adalah bahasa Indonesia ilmiah. Nah, mari kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan kata ilmiah? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat Anda akses secara daring di situs kbbi.web.id dengan kata kunci ilmiah, ilmiah adalah bersifat ilmu atau secara ilmu pengetahuan, memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Dan untuk istilah populernya yang berkaitan dengan artikel atau gaya penulisan karya ilmiah, artinya bersifat ilmu tetapi menggunakan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Jadi dapat kita pahami bahwa ilmiah dalam penulisan itu adalah kualitas dari tulisan yang membahas persoalan-persoalan dalam bahasa Indonesia bidang ilmu tertentu. Menurut artikel ini, bahasa tulis ilmiah adalah perpaduan ragam bahasa tulis dan ragam bahasa ilmiah. Nah, bagaimana sih yang dimaksud dengan ragam bahasa tulis dan ragam bahasa ilmiah? Ciri ragam bahasa tulis dapat kita lihat seperti pemilihan kosakata dilakukan secara cermat. Yang kedua, pembentukan kata dilakukan secara sempurna. Pembentukan kalimat dilakukan dengan struktur yang lengkap dan pengembangan paragrafnya juga secara lengkap dan terpadu. Sedangkan untuk ciri ragam bahasa ilmiah, ada sekitar 8 yang dapat kita identifikasi. Yang pertama adalah cendekia, kedua lugas, yang ketiga jelas, yang keempat adalah formal, yang kelima objektif, yang keenam konsisten, yang ketujuh bertolak dari gagasan, dan yang terakhir adalah ringkas dan juga padat. Contoh penggunaan ragam bahasa ilmiah ini dapat kita temukan pada berbagai karya tulis ilmiah. Misalnya pada perguruan tinggi di Indonesia kita mengenal dengan istilah makalah, atau juga kita biasanya membuat laporan-laporan penelitian. Pada jenjang pendidikan diploma kita mengenal istilahnya ini adalah tugas akhir atau proyek akhir, skripsi pada jenjang pendidikan strata 1 atau S1, tesis pada jenjang pendidikan strata 2 atau S2, dan disertasi pada jenjang pendidikan strata 3 atau S3. Nah, selain itu terdapat beberapa hal lainnya, misalnya ketika kita membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan-laporan keuangan atau laporan-laporan kegiatan di kantor atau perusahaan di mana kita bekerja. Terkadang juga kita membuat naskah surat yang menggunakan bahasa ilmiah atau ragam bahasa baku juga. Nah, baiklah, marilah sama-sama kita melihat contoh dari masing-masing ciri ragam bahasa ilmiah ini. Yang pertama adalah cendekia. Maksud dari cendekia ini adalah
Dalam sebuah penulisan ilmiah, bahasa Indonesia yang digunakan mampu menggambarkan pemikiran yang logis dari seorang penulis, seperti susunan bahasanya yang secara sistematis sehingga dapat dipahami dengan tepat oleh pembaca. Sistematis di sini artinya sebuah kalimat paling sederhananya memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap hingga keterangan. Anda bisa membandingkan kalimat pertama dan kalimat kedua. Kemudian yang kedua adalah lugas. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia secara daring, kita bisa melihat bahwa lugas artinya mengenai yang pokok-pokok atau yang perlu-perlu, kemudian bersifat seperti apa adanya, lugu, serba bersahaja atau serba sederhana. Kemudian jika berhubungan dengan kalimat, artinya tidak berbelit-belit. Jadi bisa kita pahami bahwa makna dari kata lugas ini dapat diartikan bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan ilmiah sebaiknya tidak berbelit-belit dan langsung pada pokok permasalahan. Berbeda dengan penulisan karya sastra seperti menulis puisi, cerpen, ataupun novel. Anda dapat melihat contoh pada dua kalimat berikut ini. Yang ketiga adalah jelas. Anda dapat melihat contoh dari dua kalimat berikut ini. Kemudian bisa membandingkan kalimat mana yang lebih jelas dan dapat mudah dipahami oleh para pembaca. Kemudian yang keempat adalah formal. Dalam penulisan ilmiah, bahasa bersifat formal. Tingkat keformalan bahasa ini dalam tulisan dapat dianalisis melalui kosakata, bentukan kata, dan kalimatnya. Kata yang formal dibentuk secara lengkap dan utuh sesuai dengan aturan pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata formal yang digunakan bisa Anda lihat pada tabel berikut ini. Dan berikut contoh-contoh kalimat yang dapat Anda bandingkan pada kalimat pertama dan kalimat kedua. Berikutnya adalah objektif. Nah, sifat objektif tidak cukup dengan hanya menempatkan gagasan sebagai pangkal tolak, tetapi juga diwujudkan dalam penggunaan katanya. Anda bisa membandingkan kedua contoh berikut ini. Kata yang menunjukkan sikap ekstrim dapat memberikan kesan subjektif dan emosional. Jadi, sebaiknya kita harus menghindari beberapa kata yang menimbulkan kesan subjektif dan juga emosional. Yang berikutnya adalah konsisten. Unsur bahasa, tanda baca, dan istilah sekali digunakan sesuai dengan kaidah, maka untuk selanjutnya digunakan secara konsisten. Contohnya dapat Anda lihat pada kedua kalimat berikut ini. Yang berikutnya adalah bertolak dari gagasan. Bahasa ilmiah yang digunakan adalah bahasa yang berorientasi pada gagasan. Pilihan kalimat yang lebih cocok adalah kalimat pasif, sehingga kalimat aktif dengan penulis sebagai pelakunya sebaiknya perlu dihindari. Selain dari itu, orientasi pelaku yang bukan penulis juga yang tidak berorientasi pada gagasan sebaiknya perlu kita hindari. Berikut contoh kalimat yang berorientasi gagasan. Selanjutnya adalah ringkas dan padat. Keringkasan dan kepadatan penggunaan bahasa tulis ilmiah juga ditandai dengan tidak adanya kalimat atau paragraf yang berlebihan dalam tulisan ilmiah. Berikut contoh bisa Anda lihat bagaimana menyusun kalimat yang lebih ringkas dan padat. Anda dapat membandingkan kalimat pertama dan juga kalimat kedua. Jadi dalam penulisan ilmiah, ragam bahasa ilmiah ini memberikan peran yang cukup besar terhadap kualitas tulisan ilmiah. Bahasa Indonesia ragam ilmiah ini digunakan untuk dapat memaparkan teori, fakta, konsep, prinsip, atau gabungan dari keempat hal ini, sehingga diharapkan bahasa Indonesia ini dapat menjadi media yang efektif untuk komunikasi ilmiah. Namun memang terkadang kita menjumpai bahasa Indonesia yang kita gunakan dalam sebuah tulisan ilmiah masih memiliki beberapa kekeliruan karena tidak memenuhi ciri dari ragam bahasa ilmiah sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Demikian pembahasan terkait bahasa Indonesia dalam penulisan ilmiah. Silahkan bagikan pendapat Anda dengan cara menambahkan contoh-contoh kalimat bahasa Indonesia yang sesuai dengan ragam ilmiah pada kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.